Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafda Alfila Ramadana dengan NIM 600 21153 dari kelompok 63. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video post praktikum statistika modul 2 tentang penarikan sampel dan estimasi parameter. Oke, langsung saja kita ke rekapitulasi kuesioner. Di sini sudah tersedia data-data yang telah disediakan yang nantinya akan kita olah. Nah, data ini ada 50 data. Oke, langsung saja kita menghitung dari total skor. Nah, total skor ini gimana cara ngitungnya? Itu tuh tinggal klik di sini, terus masukin rumusnya ini yaitu sum, terus buka kurung, langsung kita graf ini yang dari butir pernyataan 1 hingga pernyataan 11. Nah, di situ tutup kurung, langsung saja di enter. Nah, nanti hasilnya akan uh, muncul. Di sini hasilku ada 30. Habis itu yang ke bawahnya juga dihitung sama seperti yang pertama ini, tapi untuk mempermudah caranya adalah dengan klik yang pertama, hasil pertama ini, terus kita beralih ke project ini, habis itu di double klik. Nah, kalau misal udah di double klik, nanti bakalan muncul hasil-hasil di bawahnya. Oke, setelah muncul, langsung saja kita menghitung rata-rata skor. Nah, cara menghitung rata-rata skor ini adalah dengan cara uh, sama dengan average atau rumusnya untuk menghitung rata-rata itu average. Habis itu buka kurung, langsung kita klik lagi yang ini dari 1 hingga 11, terus tutup kurung, habis itu di enter. Nah, nanti hasilnya bakal muncul. Di sini hasilku ada 2,7273. Ini ke bawahnya juga sama, dihitung rata-ratanya. Nah, untuk mempercepat, caranya sama seperti yang di total score tadi. Kita klik yang hasil awal, terus kita beralih ke sini, terus di double klik. Kalau udah, nanti bakal muncul hasilnya ke bawah. Nah, setelah total skor dan rata-rata skor hasilnya didapatkan, langsung kita beralih ke R tabel. Nah, di sini di R tabel kita nanti akan mencari mengenai tingkat signifikansi N, BF, dan juga R tabel. Nah, untuk yang pertama kita mencari tingkat signifikansi. Ini rumusnya adalah ini, sama dengan 1 minus 0,95. Kenapa 0,95? Karena kita masih menggunakan cara yang manual, jadi kita pakainya 0,95. Nah, kalau udah kita enter aja langsung dan hasilnya 0,05. Langsung kita cari N. N itu apa? N itu jumlah data kita. Kita lihat dulu di rekapitulasi kuesioner kita scroll ke bawah dan jumlah data kita ada 50. Jadi langsung saja di sini ditulis 50. Setelah itu kita mencari DF. DF itu rumusnya adalah N minus 2, N dikurangi 2. Jadi langsung saja di sini ketik sama dengan langsung ketik N-nya ini dikurangi 2. Nanti hasilnya bakalan 48. Nah, kalau misal sudah diketahui, langsung saja mencari R tabel. Gimana mencari R tabel? Itu dengan cara kayak gini. Ini kan tingkat signifikansinya 0,05. Jadi kita fokus di tingkat signifikansi yang 0,05 ini. Jadi kita fokus di kolom C. Habis itu kita mencari di DF-nya yang 48. Di DF-nya yang 48. Kita scroll ke bawah dulu. Nah, DF-nya 48 ini kan berarti yang tingkat signifikansinya kan tadi 0,05. Jadi ini 0,2787. Nah, maka R tabel kita dapatkan sebesar 0,2787. Kalau sudah mendapatkan semuanya ini, kita lanjut ke uji validitas. Nah, di uji validitas kita disuruh untuk mencari ini. Langsung aja untuk mempercepat kita mencari N, N-nya kan sudah diketahui tadi, yaitu 50. Dan DF-nya kan tadi sudah diketahui juga sebesar 48. Jadi langsung saja ditulis N50 dan DF 48. Nah, untuk confidence level kita, nanti kita tulis 95%. Sehingga didapatkan nilai probabilitas kita sebesar 0,05. Nah, untuk mencari T tabel ini adalah dengan cara sama dengan T int B6. B6 itu ada ini nilai probabilitas,
sama B4. B4 itu ada DF. Nah, kalau udah nanti langsung saja di enter dan hasilnya bakalan muncul yaitu 2,0106. Selanjutnya langsung saja kita mencari R tabel. R tabel ini gimana nyarinya? Itu langsung saja ketik sama dengan terus kalian juga bisa melihat ini ya, ini rumusnya ini ya. Ketik sama dengan habis itu T tabel dibagi dengan akar. Kalau akar itu di Excel pakainya SQRT, akar DF di plus RT, DF di plus T tabel kuadrat. Nah, nanti bakalan muncul hasilnya 0,2787. Nah, kalau kita sudah mendapatkan R tabel, langsung saja R tabelnya kita masukin ke sini. R tabelnya 0,2787. Nah, kalau misal udah, kita langsung saja mencari R hitung. Nah, gimana cara mencari R hitung itu menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke SPSS, kita kembali dulu ke rekapitulasi kuesioner. Nah, di sini kita kopaskan saja data-data ini yang dari 1 hingga total skor ke bawah sampai ke 50. Habis itu kita kupas dan kita masuk ke SPSS dan bakalan muncul seperti ini kalau kita sudah copy paste kan. Nah, di SPSS ini terdapat dua, yaitu di bagian data view dan juga variable view. Yang kita kopikan tadi di data view. Habis itu kita ke variable view. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Nanti di bagian main ini kita ganti aja namanya menjadi soal underscore 1, soal underscore 2, soal underscore 3, dan seterusnya. Kenapa kita nggak soal spasi 1, soal spasi 2? Kenapa harus pakai underscore? Karena di SPSS ini sendiri tidak mengenal spasi. Jadi kita mengantisipasinya dengan underscore. Nah, kalau sudah langsung saja yang di bagian data view kita masuk ke analyze, langsung ke correlate, habis itu bivariate. Nah, itu kita klik. Nah, ini muncul tadi sebelumnya ini semua dari soal 1 hingga total skor itu terdapat di sini. Nah, cara memindahkannya itu gampang, tinggal di blok satu-satu, habis itu dipindahkan gini ya, tadi kan bentar. Nah, tadi itu di sini. Tadi di sini, terus cara memindahkannya tinggal di blok semua, terus tinggal dipencet anak panah ini. Nah, kalau sudah, ini dicentang, terus detail ini juga dicentang. Habis itu di OK saja, dan bakalan muncul tabel seperti ini tadi. Nah, itu kalau sudah muncul ini, kita klik di mana saja, yang penting di tabel ini klik 2 kali agar bisa memunculkan result. Nah, kalau sudah bisa, kalau pivotnya sudah muncul, kita lihat di bagian total score yang bagian atas ini. Kita blok saja sampai yang sini. Habis itu kita copy pastekan ke Excel kita. Kita copy pastekan di sini. Di sini dulu, di tempat yang lain, jangan langsung di sini. Nah, kalau kita sudah copy pastekan di sini, kita lihat dulu kan ini belum desimal. Nah, jadi kita desimalkan dulu. 471 didesimalkan menjadi 0,471, 618 ini didesimalkan menjadi 0,618 dan seterusnya. Kalau udah, ini langsung kita pindahin aja ke hitung. Nah, ini kan menyamping, sedangkan hitung ini kan ke bawah. Nah, jadi kita blok aja ini, kita copy, kita pastekan di sini dengan cara yang transpose agar bisa ke bawah seperti ini, tidak menyamping kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita analisis seperti yang ada di sini. R hitung lebih besar R tabel, R hitung ini lebih besar R tabel, maka dinyatakan valid. Terus jika nilai signifikan detailnya kurang dari 0,05 dan persen correlation-nya benar positif, maka item soal angka tersebut valid. Jika nilai signifikan
two-tail kurang dari 0,05 dan person correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Dan yang terakhir, jika nilai signifikan two-tail lebih besar dari 0,05 dan person correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Nah, kita analisis ikut dari yang ininya. Dan di sini data saya sudah saya analisis dan ternyata semuanya valid. Kalau sudah, kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, di uji reliabilitas sendiri, kita nanti harus mencari alfa terlebih dahulu. Cara untuk mencari alfa itu kita kembali ke SPSS lagi. Kita kembali ke SPSS, terus langsung saja kita ke analyze, habis itu ke skill, terus ke reliability analysis. Nah, ini tadi juga sama kayak yang sebelumnya. Ini tuh sebelumnya berada di sini. Nah, aku pindahin ke sini. Kecuali yang total score. Total score masih di sini. Gitu. Terus abis itu kalau itu juga pindahinnya tinggal pencet anak panah ini aja. Terus kalau udah, kita ke statistik, terus disamain seperti ini. Abis itu continue, langsung oke saja. Nah, di sini bakalan muncul seperti ini. Nah, untuk mencari kan kita tadi mau mencari alfa. Nah, di sini alfa kita sudah ketemu yaitu 0,831. Ini alfanya. Jadi kita langsung pindahin aja ke sini. Alfanya 0,831. Nah, di sini jika nilai alfa lebih besar dari R tabel, maka dapat dikatakan reliable atau konsisten. Sedangkan R tabel kita tadi ada 0,2787 dan alfa kita 0,831 sehingga alfa kita lebih besar dari R tabel sehingga reliable atau konsisten. Oke, langsung kembali ke SPSS lagi, kita lihat tabel yang sebelumnya. Ini tabel ini kita copy paste tekan saja, ini tinggal klik kanan, terus copy, terus kembali ke Excel, terus kita pastekan saja. Nah, di sini jumlah data kita ada 50. Terus juga di sini tidak ada yang kosong, sehingga valid 100%, seperti itu. Selanjutnya di bagian ini. Lanjut ke tabel selanjutnya yaitu bagian reliability statistik. Ini juga sama, tinggal klik kanan, copy, terus kita pastekan ke Excel yang sebelah sini. Nah, ini diketahui alfanya 0,831 tadi. Terus langsung saja yang tabel selanjutnya yaitu ini yang yang ini ya sama juga, kita klik kanan terus copykan terus ke Excel dan kita pastekan. Nah, di sini juga bakalan muncul semuanya hasil-hasilnya dan di sini terlihat bahwa alfanya lebih besar dari R tabel kita sehingga data kita disebut reliable atau konsisten. Mungkin sekian video postpraktikum dari saya. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.